selamat sore, apa kabar? Untuk Anda salam sehat untuk kita semuanya. Salam Indonesia. Saya Marta Sasongko. Saya Divya Primus. Kita di sebuah acara persembahan dari DPRD DIY untuk mendengarkan aspirasi Anda masyarakat Jogja, yaitu di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa Arji. Nah, hari ini kita mau bicara yang lagi hits, Mas. Wah, banyak loh yang lagi hits. Oh, banyak. Selain bat nyamuk loh ya. Itu merek ya, Mas. Nah, yang mana disebutin? Iya, maksudnya kan banyak yang memang lagi ya, diomongin. Nah, dan dibutuhkan sebenarnya. Potensi. Peluang, ya toh, dibutuhkan. Karena hari ini kita kalau melihat peluang kan, sebenarnya itu yang semoga bisa menjadi jawaban ya untuk hari ini. Nah, kita bicara tentang bagaimana peluang porang ini. Dan bagaimana dioptimalkan di DIY, bisa nggak? Porang apa tuh? Banyak yang belum tahu juga, nanti kita kulik juga ini. Porang ya kan. Nah, porang itu apa ya kan? Porang itu menyakiti orang gitu. Aku nama latinnya lupa, nama gedriknya juga lupa. Nanti kita tanya. Mas, nama latin itu keren Mas, itu nama familianya, spesiesnya gitu. Kok nama gedrik loh ya? Nah, kalau ada latin ada gedrik biasanya. Nah, sekarang nggak tahu Mas, nggak tahu ya? Apa. Iya, ketahuan. Font taunya ya. Oh, bener, font langsung italic ya gitu ya. Nah, bersama kita sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama pasti tuan rumahnya. Kebetulan sudah hadir Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Bapak RB Dwi Wahyu SPD MSI. Pak Dwi. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sering ketemu kita ya? Sering banget ketemu. Nggak bosan toh, Pak? Ketak ya. Waduh, bosan sama kita Mas, bahaya nih Pak Dwi. Loh, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu Pak Dwi itu seneng karena ngobrolnya kita jadi banyak. Hari ini kita ngobrolin porang ya Pak? Betul, ya. Porang-porang Pak. Tapi kayaknya Pak Dwi udah jalan-jalan sampai studi banding ke wilayah lain ya Pak? Komisi B sudah ke Madiun salah satunya. Nanti kita ulas lebih dalam lagi ya Pak Dwi. Kemudian bersama beliau tentu saja karena kita bicara tentang bagian dari porang ini adalah di pertanian, maka sudah hadir juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bapak Insinyur Sugeng Purwanto MMA. Pak Sugeng, ketemu lagi kita. Alhamdulillah, selamat sore Mbak dan Pak Bejo juga. Ya, kita ngobrolin porang seperti apa nanti ya Pak ya? Siap. Di DIY Pak. Penasaran soalnya banyak yang sudah dituliskan suksesnya gitu lah. DIY gimana nih? Nah, sudah hadir juga Ketua Asosiasi P3N. P3N itu adalah Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara Kabupaten Bantul. Pak Robi Hermawan SE. Pak Robi. Selamat sore Mbak. Sudah ada yang sukses dengan porang di DIY Pak? Banyak Mbak. Oh, sudah banyak ya? Wah, alhamdulillah ternyata sudah nggak cuman ngelihat diceritain orang yang agak jauh di sana, tapi ternyata di sini sudah ada ya? Sudah ada Mbak, ya. Oke, Mas baik. Robi ini menginspirasi dan memotivasi ya. Petani kita resik iso ya. Ya image-nya kan wah aku nek nek tani mesti gupak lendut, nah, ternyata bisa kok bersih. Sudah sepuh gitu ya. Ini masih muda. Terus bersih. Nggak harus yang gitu ya. Gitu ya. Kalau begini bukan potongan petani. Aku. Ya paling enggak model pupuk lah. Lumayan ya. Pak Dwi, hasil studi bandingnya Pak Madiun kan kalau nggak salah memang dari tahun berapa 70-an mereka memang sudah banyak mengembangkan itu, tapi hari ini memang kemudian jadi salah satu sentra yang bisa dipakai untuk studi banding. Hasilnya gimana Pak di sana? Ya sebetulnya kan baru tren kan sekarang ya. Tapi ternyata di Madiun udah beberapa tahun yang lalu. Betul. Nah, eloknya lagi bahwa Madiun sudah punya pasar. Jadi petani itu punya jaminan bahwa hasil pertaniannya, porang dalam hal ini, bisa terjual. Di Madiun itu ada beberapa negara yang sudah diekspor. Dan ketika kami ke sana itu, dia bilang, kepala dinasnya bahwa kami belum bisa mencukupi kebutuhan. Di sana pun masih kurang. Masih kurang. Banyak permintaan dari luar negeri, Pak. Ya. Walaupun waktu itu ketika sebetulnya kebetulan waktu itu kita ke Madiun, kita bukan ngomongin porang sebetulnya. Tapi terus bicara tentang bagaimana pendapatan, optimalisasi pendapatan dari pertanian begitu. Dia bicara tentang porang. Kita penasaran, terus kita ke sana lagi dan sampai kepada petani sana kaya-kaya ya. Kaya-kaya.
Dan ternyata ini Mbak, kepastian pasar, ini yang paling penting, kepastian pasar. Dan kami kembali ke Jogja, ternyata di Jogja sudah ada porang tapi belum ada orang yang dengar. Nah ini hari ini kita juga hadir asosiasi porang yang ada di Bantul. Nah, harapan kami asosiasi ini juga akan menginspirasi kita bersama di DIY ini. Tapi langkah pertama bahwa ketika bicara tentang porang itu kita ngomongin pasar dulu. Dan teman dari asosiasi sebetulnya sudah punya pasar. Tinggal kita akan mengoptimalkan hasil pertaniannya. Nah, harapan kami Mas Sugeng nanti mengadakan sebuah kajian riset begitu. Sebetulnya potensi pertanian kita yang bisa kita tanami porang itu seberapa? Ya kan? Karena begini, kita tidak bisa tanah subur kita tanami porang. Nah, ini nanti repot nanti repot. Rugi Pak ya hitungannya ya? Bukan rugi Pak, tetapi ada yang kepentingan lain nanti akan terlupakan begitu. Misalnya harus menanam padi, ternyata karena sekarang porang semua nggak menanam padi begitu. Nah, tetapi porang ini bagaimana porang ini bisa ditanam di tanah-tanah yang tidak produktif, sehingga Mas Dinas Pertanian ini harapannya membuat sebuah kajian sebetulnya potensi yang tanah-tanah tidak subur itu berapa luasnya, baik itu miliknya petani sama milik asetnya pemerintah daerah, ini berapa yang bisa ditanami. Nah, ketika itu sudah ketemu, mari kita garap bersama ini sebetulnya kebutuhan bibit berapa dan sebagainya itu bisa kita diskusikan. Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kajian. Walaupun di Bantul sudah jalan ini, tinggal nanti kita optimalkan pasarnya di mana sih sebetulnya. Mungkin langsung ke Mas Sugeng nih, Mas Sugeng. Monggo Pak Suja. Apa karakteristik dari porang ini Pak? Ini yang dimaui itu bisa tumbuh di semua jenis tanah atau perlakuan khusus? Terima kasih. Jadi pada dasarnya ya, porang ini yang pertama justru pintu masuk yang harus kita pahami. Ini mampu tumbuh di lahan-lahan yang marginal, yang kurang subur. Apalagi kalau di lahan yang subur gitu kan. Nah, Pramila untuk kedepannya memang dari Pak Dirjen Tanaman Pangan ini memang juga baru tahun ini menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian daerah ini diminta untuk mengusahakan porang. Khusus di Jogja memang ditunjuk kalau di formalnya Kulon Progo, tapi kalau kami boleh matur sebenarnya porang itu justru lahan yang tersedia itu banyak di Gunung Kidul, di Bantul, juga di Kulon Progo. Jadi ada di 3 kabupaten itu. Nah, pastinya begini, Mbak Marta, Pak Bejon. Jadi ini harus di tempat yang tidak bersaing dengan tanaman pangan. Karena pertanian menu kebijakan utamanya adalah kecukupan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan. Nah, supaya porang ini, karena porang kan pada dasarnya adalah selain bisa untuk dikonsumsi, tapi kan ini lebih juga bisa untuk tanaman obat, bisa untuk tanaman untuk kecantikan. Jadi bisa dikatakan bukan kemudian menjadi kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok kan tetap pangan, bahkan beras ya. Artinya nanti akan kita soundingkan, kita usahakan, nanti tadi Pak Dwi sudah ngendikakan ya, tentunya nanti kami akan coba melakukan pemetaan kira-kira lahan-lahan marginal yang ada itu berapa. Tapi pastinya di Jogja ini luas, apalagi Gunung Kidul ya Pak Robi ya. Yang tidak produktif ya Mas ya? Ya, tidak produktif itu dalam tanda kutip bisa ditanami, tapi memang perlu perlakuan pemupukan yang lebih, jadi supaya mempunyai produktivitas bagaimana yang diharapkan. Itu lahan marginal, lahan di bawah naungan atau tegakan hutan. Jadi kan bisa hutan tumpang sari gitu ya. Jadi bisa tumpang sari. Lahan hutan yang kemudian baru ditanam belum tumbuh lebat, ini bisa dimanfaatkan di sana untuk porang ini. Dan pastinya tadi yang disampaikan Pak Dwi betul, entry point penting kalau ciri dari petani kita dimanapun, apalagi kita bicara Jogja, Mbak Marta dan Pak Bejo ya. Jadi selama pasar ini tersedia, kemudian harga
bersaing dalam arti yang menguntungkan bagi pelakunya. Sebenarnya petani itu nggak usah dioprak-oprak terlalu, itu dia akan jalan. Pasti akan jalan. Iya, jadi betul Pak Dwi, jadi potensi pasarnya ini harus diikat. Dalam arti diikat tuh mungkin Pak Robi lebih berso ya. Memang pasar ini terbuka. Pasar terbuka terbesar untuk luar negeri itu di Cina. Di Cina itu terbesar. Untuk Dan, apa ya Pak ya sana? ya obat ya, Obat, untuk ya? obat, untuk kecantikan ya. Nah, tapi untuk pangan juga bisa Pak, tapi pangan tadi, pangan yang non pokok. Nah, artinya nanti kita akan coba petakan, kita akan lihat potensi yang ada di DIY untuk dikembangkan, karena konon katanya harganya juga Menarik, bagus ya, menarik ya. Makanya sampai ada asosiasinya ya. Nanti tentunya dengan pasar itu kita harus ada semacam kesepakatan, selain pendekatan untuk pengikatan kepada petani kita, nanti asosiasi nanti bisa menjadi intinya ya, intinya dari para petani porang, nanti petaninya menjadi plasmanya. Karena kalau saya boleh matur, kalau bicara misalnya tadi Pak Dwi menyinggung terkait dengan ekspor, kan mestinya nggak harus semua petani dan satu persatu kan mengekspor. Jadi Ya, nanti gabungan. lewat asosiasi atau lewat teman-teman yang notabene punya link, dan petani ya biar mengusahakan secara benar dengan standar yang ditentukan oleh asosiasi atas permintaan dari market. Nah, itulah yang nanti kami dinas tentunya kalau pada saatnya ya Pak Dwi ya, kami kemudian akan siap juga mendampingi mereka. Karena pada dasarnya salah satu tugas pokok kunci kami ya, kami harus mensejahterakan petani Ya. dengan cara apapun, tapi tidak kemudian mengurangi dari peran penting dari output dari pertanian itu sendiri. Kira-kira Kalau seperti dari itu, Pak. pusat, kalau tidak salah kan Pak Menteri juga sudah ini mencanangkan Ya. porang sebagai salah satu Betul. dari sekian Ya, yang unggulan. bisa Ya. menjadi unggulan ekspor. Nah, Betul. itu kemudian nanti intervensi sampai ke daerah dari pemerintah Ya. kepada proses Ya. proses menjadikan porang Ya. ini menjadi komoditi Ya. unggulan itu seperti Ya. apa, Pak? Pastinya begini, Mbak Matan, jadi yang tadi sampaikan Pak Dwi, sebenarnya kan orang ini tidak hanya di sentranya yang tadi disampaikan di Ngawi, Medion ya, di sini pun juga ada. Tapi ibaratnya gadis ini kan masih malu-malu ya untuk dimunculkan. Ya, tapi pada dasarnya karena kebetulan memang sebelum di tahun inilah katakanlah memang belum ada semacam guidance kebijakan dari pusat untuk pengembangan porang. Artinya daerah sendiri juga dalam rangka untuk pengembangan, karena masih ada tugas pokok fungsi komoditas yang lebih penting untuk dikembangkan. Nah, manakala kemudian pusat ini sudah ada guidance kebijakan, bahasa saya lebih mudah. Oke. Tanpa ada kebijakan aja petani asosiasi udah jalan diam-diam di lapangan. Iya. Begitu ada kebijakan, biasanya kebijakan itu diikuti dengan satu, mesti akan ada perhatian khusus. Dua, di balik perhatian mesti ada fasilitasi. Ya. Yang selanjutnya tentunya untuk kebutuhan-kebutuhan lain mesti Betul. akan diberikan. Dan ini belum ya, masih Belum. masih kemarin masih wacana ya, Ya. jadi belum sampai ke implementasi. Singkatnya ya, Pak? untuk menjawab pertanyaan Mbak Mata, jadi nanti kalau sudah ada kebijakan, ya tentunya ini akan running di daerahnya lebih clear, lebih mudah. Baik. Nanti berarti melirik lagi ke Pak Dwi, ini di daerah akan seperti apa gitu ya Pak Dwi ya. Ya. Tapi ke Silakan dilirik. dilirik dulu. Lebih ya. Lebih ya. Monggo, Pak. Kalau sekarang ini berapa banyak petani porang yang ada di DIY dan di daerah mana saja? Jadi untuk luasan lahan porang di DIY ini kalau tidak salah kurang lebih itu sekitar 100 hektar, Mbak. Oh, sudah lumayan Ada ya. tersebar di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di Bantul, dan ada sedikit di Sleman. Itu potensinya itu sehingga pengembangan ini yang di tahun 2019-2020 itu masih sekitar baru 10-20 hektar. Ini di 21 ini begitu masif perkembangannya. Teman-teman petani ini semangatnya luar biasa. Jadi begitu ini memang menjadi populer, direspon. Direspon sama petani, ya. Ya. Berapa petani yang tergabung di Kalau asosiasi? kami di Bantul ini ada 150 petani 150. dengan luasan lahan sekitar 10, sekian hektar seperti itu. Ya, sehingga kami selalu edukasi teman petani agar tetap semangat untuk berbudidaya porang ini, karena
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi kurang ini, Mbak. Ini apakah juga berteman ya, berafiliasi juga dari kan seperti Pak Dwi tadi sampaikan yang sudah mendului itu ada beberapa. Ada. Teman-teman saya Apakah terkejut kemarin ke Delingo, Mbak Marta, Pak Tijo. Jadi sebelum kita ada asosiasi di 2020 ini, di Delingo ini rupanya sudah teman-teman jauh hari sudah menanam. Dan mereka sudah panen. Ada yang 1000 meter itu ditanami 4000 pohon itu dapat 4 ton. Dapat hasil 40 juta, luar biasa itu. Dijual kemana itu Mas? Yang dijualnya kalau sebelum ada asosiasi itu ke pengepul-pengepul, Mas Nubio. Tapi ini ke depan ini kita di asosiasi ini kita sudah MOU dengan 2 PT, yang satu di Magelang, yang satu di Purbalingga. Jadi mereka siap menerima hasil umbi basah dari orang kita. Mereka yang akan mengolah kemudian juga akan mengekspor. Ya, betul. Kalau boleh tahu sebelumnya mereka petani apa itu Mas? Petani ya mungkin penggarap kalau di di pegunungan, di lahan namanya itu paling ya jagung. Artinya tidak perlu transformasi teknologi. Tidak perlu Mas, karena itu lebih sederhana orang yang ini pasti pun ya. di Tumpang Sari bisa gitu loh. Dengan jagung, dengan singkong itu bisa di Tumpang Sari di Karena ini ibaratnya adalah tanaman hutan ya, awalnya tanaman liar, musiman. Sehingga tidak perlu diperlakukan secara khusus gitu. Tidak perlu, karena orang ini bibitnya itu dilempar ke tanah saja kan, yang liaran hidup. Apalagi dibudidayakan secara intensif dengan dipupuk, dengan diulut. Seperti kita tuh biar dikasih di jalan. Satu sudah biasa Mas. Saake. Seperti Pak Dwi tak kirain mengapresiasi baru saake. Seperti porang ya hidup Orang kita. iya. Tapi kemudian tadi yang disampaikan juga Pak Dwi, pasar gitu. Apakah itu juga mengembangkan teman-teman karena sudah berkumpul, apakah juga mengembangkan jejaring gitu sehingga mungkin bisa langsung mengekspor dan seterusnya, apakah sudah dipikirkan juga? Tentunya di kami ini asosiasi ini masih sebatas untuk menjual umbi basah. Ke depan nanti kita berharap bisa memiliki semacam open untuk bisa membuat chip orang itu sehingga nilai jual petani itu lebih tinggi, lebih bagus. Kemudian untuk pasar di luar pabrik yang ada di dalam negeri, barangkali kita nanti mendorong dari pemerintah Pak Sugeng nanti untuk bisa punya channel link di luar negeri. Seperti Nyon Sewu di Provinsi Bali itu sudah dimulai. Nah itu nanti monggo dari DIY kita teman-teman berharap. Di Bali itu langsung ekspor? Iya langsung dari koperasi atau petani lewat difasilitasi dari Dinas Pertanian ekspor ke luar negeri. Ini akan memutus mata rantai sehingga nilai yang diterima petani itu lebih tinggi kan seperti itu. Gitu Mas, menarik kan gitu. Jadi porang ini kalau yang selama ini mungkin baru tahu bahasa Jawanya iles-iles ya. Tapi ada yang suwek itu berbeda ya? Berbeda. Kalau suwek itu umbinya warnanya putih. Dibelah, dimasak bisa. Tapi kalau porang umbinya kuning cerah, ketika dibelah ini sangat gatal. Jadi dimasak langsung tidak bisa. Harus dipisahkan glukomananya sendiri, sehingga ada teknologi yang bisa itulah. Ke depan juga dari dinas DIY ini Pak, mohon juga nanti bisa difasilitasi untuk bisa mengolah porang ini menjadi semacam keripik atau mungkin bakso atau mie dan sebagainya. Karena di Jawa Timur, di Madiun, di Kediri itu sudah dimulai, sudah bahkan kita juga ada diundang untuk pelatihan pembuatan olahan makanan jadi. Oke, iya. Memang harus diupayakan untuk tidak hanya bahan mentah sehingga nanti ada nilai jual yang lebih tinggi. Mas Robi kalau boleh tahu, ini bagaimana teman-teman ini mengelola, mengedukasi. Jadi gini, lebih kepada para petani ini nanti akan juga mempelajari petani yang lain kah sehingga nanti untuk memperluas tadi ini juga menjadi asosiasi ini bisa menjadi tempat belajar, tempat mendapatkan sampai ke bibitnya dan seterusnya karena itu kan salah satu yang susah sekarang. Jadi semenjak Pak Ngakib ini di P3N Nasional mendirikan P3N, kemudian turun ke bawah di DIY ini yang dikomandani Pak Sumanto, Mbak. Kemudian kami di Bantul kami ini di masing-masing kabupaten ada bidang budidayanya.
bidang budidaya yang mengedukasi petani. Ketika petani membutuhkan bibit, ketika petani belajar mau menanam secara intensif, itu kami sudah siap. 24 jam Mbak di Bantul itu ada di Ringin Harjo, itu di divisi budidaya kami di P3N. Di situ setiap saat petani yang bertanya tentang porang, yang mau membeli bibit, kita siap sudah ada di sana. Sehingga petani dimudahkan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai porang. Baik, Iya, nanti iya. kita bahas lagi ya di sesi Support. berikutnya. Anda boleh kalau tertarik dengan topik kita hari ini, bagaimana mengoptimalkan porang di DIY ini, silakan Anda nanti bisa bergabung di 451 777. Tetap di Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa. Ya, hari ini kita sedang bicara tentang Amorphophallus muelleri. Nah, itu dia Mas. Itu bahasa Latinnya. Latinnya, kalau Jawanya iles. Iya. Sebenarnya Gedriknya Porang. 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 Inggrisnya Ailes. Ailes. Iya, itu dia. Kalau kita melihat porang ini sedang naik daun, tapi tidak sedang naik daun sendiri, tapi juga sudah di declare gitu ya sebagai salah satu nantinya menjadi unggulan ekspor Indonesia. Maka ini kita bisa tangkap sebagai peluang dan peluang yang kalau di secara ekonomi mungkin cukup besar ya. Menjanjikan ini, Cukup prospektif. menjanjikan, betul sekali. Nah, tapi sekarang bagaimana daerah sendiri menangkap? Kalau perlu kan kita tuh kalau bisa sekarang lebih siapa yang lebih cepat itu kan lebih apa ya? Ya lebih duluan, karena lebih duluan maka akan mendapatkan duluan juga gitu ya. Iya. Setuju ya kalau petani langsung dikasih duluan gitu ya Mas Raffi ya? Siap, senang. Iya. Makanya saya ke Pak Dwi, ini kan tidak harus menunggu pusat Pak. Ya. Jadi daerah kalau memang punya potensinya, tadi lahan sudah jelas ada, potensi ada. Komisi B sendiri akan menangkap ini kemudian seperti apa Pak kebijakannya nanti? Kalau dari pusat sudah ada Kementan nomor 45 Oh gitu. tahun 2020 bicara tentang benih porang sampai pada penanaman, sampai produksi, sampai pada pasar. Di situ diatur rigid semua. Hulu sampai hilir. Hulu sebenarnya. sampai hilir, hulu sampai hilir sudah rigid semua. Hanya persoalan sekarang bagaimana daerah menangkap ini dengan kebijakan. Nah sebetulnya kita sudah dimulai nih, kita malu nih, petani sudah ada yang memulai bagaimana kita menangkap potensi yang ada di DIY. Tadi sebetulnya sudah ada survei bahwa kalau kementerian menunjuk Kulon Progo ya, ternyata sebetulnya potensi yang paling besar itu di Gunung Kidul dan Bantul. Dan Bantul ini. Nah, saya pertama kali tadi saya bilang bahwa ada kajian tadi tentang lahan, tentang lahan supaya nanti jangan sampai pada tabrakan pada kepentingan yang lain gitu, harus tanah marginal. Nah kita persiapkan sekarang. Saya tadi harus mempersiapkan regulasi. Sebetulnya di Kementan ini, Dinas Pertanian ini punya menjadi dirijenan, menjadi komandannya Pak Sugeng Jenengan. Hulu sampai hilir, sampai pada sertifikasi bibitnya. Itu di pertanian. Hanya sekarang kadang-kadang ada hal yang nggak enak sebetulnya. Bukan nggak enak sebetulnya. Ada belum satu frekuensi kaitannya dengan, karena ngomongin porang ini di lahan marginal ini, pasti di situ banyak miliknya Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan. Nah, kadang-kadang Dinas Kehutanan nggak mau nggak mau kalah ini. Kalau tegaan begitu ya Pak, nah itu punya saya gitu. Nah ini harus clear dulu supaya nanti tidak overlap. Yang terjadi sebetulnya di Dinas Kehutanan juga sudah mengelola porang loh ya. Tapi nggak optimal juga. Nah harapan ketika bicara tentang pengolahan pertanian sampai pada proses pertanian dari kacamata pertanian harus Dinas Pertanian. Persoalan itu asetnya punya Dinas Kehutanan itu teknis. Oh Dinas Kehutanan di Mangunan itu miliknya Dinas Kehutanan dipakai untuk wisata. Sama ya ini ya. Artinya bisa sebenarnya. Bisa itu miliknya Dinas Kehutanan. Tetapi ketika bicara tentang pertanian, perspektif pertanian di Dinas Pertanian. Enggak boleh nih overlap ini harus ditegaskan ini Pak. Batasannya harus jelas ini Pak. Iya, supaya nanti Dinas Kehutanan juga
mengebus porang, dinas pertanian mengebus porang, pasti beda. Pasti beda. Nah, kenapa saya katakan beda? Ini bicara perekonomian. Kalau di dalam kelembagaan struktur organisasi di pemerintahan itu, Mas Sugeng ini masuk di dalam biro perekonomian nih. Ya. Karena bicara tentang ekonomi. Gitu ya. Nah, di kami itu makanya Mas Sugeng tadi setelah ini jalan betul mau dada dimulai. Ini harus terkoordinasi dengan OPD yang lain. Tidak bisa di tempatnya Pak Sugeng semua, di Dinas Pertanian semua. Misalnya tadi dari asosiasi bilang kita sebetulnya butuh open ini untuk menaikkan harga jual. Dan kami sudah coba tahun besok saya sudah anggarkan untuk open di Bantul. Kita mau coba ini. Open untuk bagaimana, karena butuh open kenapa? Jadi kita itu kalau menjual porang itu, yang mau beli itu, yang kadar airnya itu sedikit. Nah sebetulnya 1 tahun itu bisa 2 kali ya Mas ya, bisa 2 kali. Tapi 2 biasanya kali panen. panen. Biasanya pada ambil sekali, karena dia menghindari kalau hujan. Tapi hujan itu bisa diatasi dengan tadi peralatan open tadi. Makanya di open namanya itu dibuat dirajang itu, terus di open dan pasti nanti nilai jualnya akan tinggi. Nah kemarin saya nggak minta Pak Sugeng ini opennya di Dinas Perdagangan. Nah bagaimana sekarang untuk memutus mata rantai pasar tadi? Jadi seharusnya asosiasi nggak usah kerjasama dengan PT mana. Kita punya namanya Badan Kerjasama dan Investasi. Ini harus didiskusikan ini Mas. Badan kerjasama harus diinvestasikan. Sehingga yang kerjasama bukan asosiasi. Kalau ini kita dihandle oleh pemerintah loh ya. Bukan asosiasi yang kerjasama. Yang kerjasama Badan Kerjasama. Nah ketika Badan Kerjasama ini membuat sebuah MOU gitu antar daerah begitu, ini akan memberikan ruang supporting terkait dengan apa? Dengan pagu anggaran. Kalau nanti asosiasi hanya PT dengan PT, saya kesusahan ini, saya mau support apa ini? Betul. Ya kan tidak punya alur penganggaran Mas. Tetapi ketika ini kerjasamanya dihandle oleh Badan Kerjasama, lebih luas lah. Lebih luas. Kita tinggal menganggarkan di mana rekeningnya, rekeningnya tempatnya Badan Kerjasama untuk mengurus kerjasama itu sendiri. Posisi para petani juga lebih kuat karena lebih disupport oleh kuat. pemerintah ya. Dan dia tidak terombang-ambing oleh pasar. Begitu. Dan ketika ekspor begitu, di Dinas Perdagangan punya SKA, surat keterangan asal. Surat keterangan asal ini supaya untuk mengantisipasi permainan harga di luar negeri. Certificate of origin bahasa Jawanya. Ini harus terkoordinir betul Pak. Maksud saya tidak hanya menjadi leadernya itu di Dinas Pertanian. Tapi ini bisa keterlibatannya bisa Indap, bisa UMKM. Kan nanti tadi tidak hanya langsung dijual, tetapi bagaimana sudah ada pelatihan dari Medion tadi, bagaimana bisa membuat mie dan sebagainya, UMKM bicara. Artinya akan menjadi lebih sebuah ekosistem besar akan terbentuk hanya dari porang ini. Hulu sampai hilirnya pertanian, perspektif pertanian, ya kan? Habis itu perdagangannya di Indap, ya toh? Dan support alat produksinya juga bisa di Indap, bisa di UMKM koperasi. Nah ini harus ada komunikasi yang komprehensif ini, tidak bisa lepas-lepas. Karena keterbatasan kewenangan dari Dinas Pertanian. Sampai nanti kita bisa membuat rumah produksi. Nah kita coba dari Dinas Perindak tahun besok kita akan gulirkan hibah 2 open. Kita akan coba itu. Sudah dimulai. Ada yang seneng ternyata. Pak Sugeng, ini kan reformasi birokrasi ya. Kita sebut sebagai salah satu titik awal untuk ego sektoral itu disingkirkan dan kemudian sinergitas. Nah, yang disebutkan Pak Dwi tadi adalah salah satu bentuk sinergitas. Kemungkinan untuk tadi, misalnya bekerjasama dengan kehutanan untuk lahan, kemudian perindustrian, perdagangan, ketika kita memerlukan supporting untuk alat mesin dan seterusnya, dimungkinkan nggak Pak? Mbak Marta, jadi kata kuncinya adalah komunikasi.
selama komunikasi ini belum dilakukan, ya apapun artinya kami ini kan ibaratnya joget diwi-diwi kan Iya, gitu. betul. Nah, pada dasarnya sebenarnya betul yang disampaikan Pak Dwi. Ya tidak ada satu program pun yang kemudian hanya diselesaikan hulu hilir dari satu sektor, nggak Ya. mungkin. Katakanlah kalau kita bicara pariwisata sebelum kita ke Porang ya, pariwisata itu kan hanya menjual. Tapi lokasinya kalau dia wisatawannya butuh makan, butuh oleh-oleh, itu kan mesti ada pertanian di situ, ada indak. Bahkan nanti kalau kelompok-kelompok Pok Darwis itu butuh bersatu, ada koperasi, dinasnya harus masuk. Nah, kembali ke Porang. Jadi kami memang betul, kami ada batasan-batasan yang dinamanya tugas pokok fungsi. Iya. Jadi gaduknya tangan saya ini sampai kepada memproduksi dalam tanda kutip, ya membina petani, membina teman-teman gapok tanya, asosiasi, tapi masih dalam tataran on farm. Nanti begitu ini dicabut Porang itu, ya kemudian nanti sudah dikeringkan, dipotong untuk olahan, itu sudah lari ke teman-teman indak. Kalau di rumah tangga berarti nanti indak menanganinya dalam bentuk home industry. Tapi kalau skala besar berarti ada asosiasi, pabrik dan lain-lain. Itu di sana. Jadi sampai perizinan, SKA dan lain. Nah, kalau itu kemudian menjadi besar, butuh kemudian harus diekspor. Ada teman-teman DPPM, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Dan pastinya sekarang ini kan teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri ya, baik mereka yang menjadi di Konsulat Jenderal, di atas, ini kan mereka tidak hanya bekerja administratif, tapi sebenarnya mereka itu disampiri yang utama justru menjadi agen show Windows-nya nasional. Artinya siapapun yang bertugas di atas, konjen, di duta besar, itu juga sekaligus menjadi show Windows untuk mempromosikan potensi nasional. Artinya ini dari pertanian, dari petani ya masuk atau dinas pertanian, nanti ada indah, kemudian ada koperasi, ada nanti teman-teman DPPM. Ini memang kalau ekspor memang di domainnya teman-teman indah gitu untuk bisa melakukan itu. Jadi memang rantai komunikasinya memang harus seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian joget diwi, kacamata kuda, ya betul. Kalau itu kemudian tidak bisa berkembang, kan seperti itu. Ya. Gitu. Artinya bisa belajar dari sektor pariwisata yang sudah berkembang saat ini ya. Iya. Ya. Artinya juga ada garansi ketika Porang itu dicabut, kan sudah lepas dari urusannya Pak Sugeng ya. Yeah. Kemudian diserahkan. Nah, itu ada garansi nggak yang namanya estafet yang berkelanjutan sehingga nanti goalnya memang benar-benar Pramila kan saya gitu tadi matur ya, artinya komunikasi, artinya kami dengan Indak, manakala kami membina di on farm itu dalam tanda kutip kan petani itu boleh saja sampai dengan pengeringan ya Pak Robi ya, tapi kalau sudah bicara menjual, bicara kemudian perizinan, SKA, standar mutu, walaupun kami kalau pangan kami standar mutu pun bisa menangani di Dinas Pertanian. Tapi kalau Porang ini kan meskipun untuk makanan juga welcome ya Pak Robi ya, tapi rasa-rasanya kami belum tahu nanti kebijakannya seperti apa, tapi lebih kepada untuk fungsi-fungsi yang lebih utama yang lain, misalnya untuk kesehatan, kosmetik, dan itu yang lebih punya nilai ekonomi tinggi. Kayak di Jepang itu menghargai Porang itu konon katanya tinggi kan gitu untuk kosmetik. Jadi seperti itu. Kalau toh nanti memang di pangan olahan itu juga sudah menguntungkan dan ingin berhenti sampai situ, ya enggak masalah. Jadi kami pun juga ada, kami punya tangan untuk pembinaan untuk pengolahan industri pengolahannya, kegiatan pengolahannya. Kalau udah industri, memang nanti masuk di teman indak. Ini kayaknya kalau jadi petani rasanya pingin seperti teman-teman di sektor pariwisata yang sudah ngunduh gitu ya, sudah kerjasama lintas OPD tadi ya Mas Robi. Kalau ini gini, setiap satu produk itu kemudian tiba-tiba menjadi incaran banyak orang, menjadi peluang gitu. Seringkali kemudian harga itu tidak terkontrol ya. Kemudian panen raya apalagi
petani itu tidak punya hak untuk menentukan harga. Di porang bisa kejadian kayak gitu nggak sih Mas? Bisa saja Mbak, ketika nanti semua stakeholder, semua petani secara masif menanam seluruh Indonesia, otomatis pasar ini kalau tidak kita tata kan nanti akan Sama saja dengan produk yang berlebihan lain. kan seperti itu. Sama saja semua cerita tentang bahan pertanian kan seperti itu Mbak. Jadi Artinya sekarang ini bilang peluang karena masih sedikit. karena Nanti masih kalau- iya. untuk memenuhi ekspor itu masih sangat kurang seperti itu, sehingga bahkan teman-teman ini untuk memperbanyak cepat bibit itu dengan cara-cara yang mungkin lebih pakai, ada yang kalau sudah industri besar itu pakai kultur jaringan, sehingga Lebih masif, mempercepat lebih kan seperti kuantitatif itu ya, ya. Ini juga harus kita tata ke depan regulasinya, tentunya utamanya dari pemerintah pusat, nanti ke pemerintah daerah, agar jangan sampai juga nanti menjadi semacam booming yang hanya booming sekilas saja, tetapi harus kita tata. Seperti di tahun 2020 kemarin, nilai rata-rata penjualan porang itu per kilo di kisaran 9.500 sampai 10.500. Basah ya. Basah dalam ya, bentuk. basah. Sehingga itu kalau kita chip, kita jemur pakai matahari itu nilainya sekitar 50.000 per kilo. Kalau yang dijemur pakai open sampai 75.000 per kilo. Jadi lebih tinggi Jadi nilainya. nilainya walaupun 1 kilo basah menjadi kering itu 15% susut ya. ya, tetapi kan nilainya kalau dihitung lebih tinggi yang di open kan seperti itu. Nah, ini teman-teman yang kami heran ini, jadi yang di Bantul ini dari 150 petani anggota kita itu hampir 80% ini anak-anak muda Mbak Marta Mas. Ini pertanian yang menarik anak muda kok ini ya gitu loh. Karena hasilnya mungkin ya lebih Ya, gede kita gitu nggak ya. tahu. Nggak terlalu Biasanya kotor. kalau mengatakan petani gitu biasanya bapak-bapak yang sepuh. Iya. Anak-anak muda ini kan nggak mau bertani kan seperti itu. Nah ini kok 80% anak-anak muda, betul. Usia antara 30 sampai 40 itu banyak sekali anggota kami dan semangatnya luar biasa. Makanya kalau harus kita dorong betul, monggo nanti dari sentuhan dari Diperta, dari Pak Dewan, agar ini tidak menjadi liar, artinya bisa kita tata, kita secara organisasi agar tidak muspro kan seperti itu. Tapi ini menarik ketemu anak muda petani. Petani itu milenial. ya, Ya, ini kayaknya petani jadi milenial. apa ya? Ide buat Pak Sugeng dan jajarannya Siap, nih untuk siap. membuat komoditi atau Ya. pertanian yang lebih baru yang kemudian itu menarik anak muda untuk menjadi petani Ya. ya, nggak usah dioyak-oyak lagi gitu ya Mas Robi ya. Ya. Iya, oke Mas Robi, kalau tadi melihat hulu hilir ya Pak Dwi tadi mengatakan kita tuh punya potensi dari hulu sampai hilir. Ya. Ini kan kita baru hulunya. Iya. Sebenarnya kalau lihat hulu potensi lahan kita dibanding provinsi lain pasti jauh gitu ya. Jauh, ya. Nah, adakah kemungkinan juga asosiasi ini sudah memikirkan tentang hulunya yang tengah dan sampai ke hilir ini? Kita justru punya potensi lebih besar misalnya di sana. Karena DIY ini kan lebih banyak potensi SDM nih yang kreatif dan seterusnya. Apakah sudah dipikirkan justru nggak cuma di hilirnya, di hulunya, tapi sudah menuju ke sana? Ya, itu tadi Mbak, kita besok tanggal 23 itu mengirim petani kita untuk mengikuti pelatihan ke Madiun di Caruban ini dalam rangka kita agar pasar domestik kita ini masuk, tidak hanya melulu ekspor kan gitu loh. Dari nanti hasil pelatihan ini kan bisa mengolah menjadi A, menjadi B, menjadi C, sehingga ini pasar ini terbuka sekali Pak. Jadi bisa nanti menjadi makanan olahan tadi untuk pasar domestik, dan kemudian untuk ekspor kalau memang dimungkinkan yang sudah tadi ada open itu, ya kita nilai ekspornya kita petani jangan sampai hanya gelondongan umbi basah, tetapi berwujud open yang nilainya masuk kan seperti itu. Ya. Kalau yang di Madiun itu diolah jadi apa saja Mas Robi? Jadi bakso, jadi Bakso. mie, kemudian jadi keripik. Berarti dibikin tepung dulu ya mungkin ya? Iya, iya Pak, dibikin tepung dulu ya. Mungkin tepung goreng dari Kalau orang di misalnya. supermarket mungkin ya, supermarket besar itu ada mie yang namanya mie shirataki ini dari porang ini. Apa? Namanya shirataki.
Itu dari Jepang, Jepang itu? ya. Dari Jepang ya. Jadi bahan dari sini dibawa ke sana kembali ke sini. Wah, itu. Nah itu dia. Kadang-kadang kalau kita bicara pasar domestik itu nilainya jauh lebih rendah. Iya. Atau tadi mesti ditinggikan dengan di luar Iya. negeri. Nah itu sebagai tantangan. Apakah juga dipikirkan kalau nanti di domestik nanti kita malah nggak lebih bagus dibanding kalau kita ekspor? Ya, kalau kami sementara saat ini kita masih menata di lahan, Mbak, di produksinya. Kita tata dulu petani-petani kita agar berbudidaya secara insentif agar bisa menghasilkan produksi yang bagus. Mungkin nanti kami mohon bantuannya dari Pak Kadis, Pak Dewan agar juga ikut memikirkan pasar yang tengah tadi yang bisa masuk pasar domestik untuk bisa menjadi olahan-olahan itu. Karena jangan kok mau kita kirim ke sana, dicap di sana kembali ke sini ya. Ini seperti sepatu. Dan kita bangga gitu ya, beli yang di seperti situ ya. celana mungkin bikinan Ponorogo dibikin sana kembali. Iya, kalau sudah disebut mie shirataki baru dibeli, tapi kalau mie porang itu nggak ada yang beli. Enggak, ya. Oke, ada yang menelpon? Silakan kalau Anda ingin berinteraksi karena ini menarik apa yang sedang kita bicarakan ini, peluang yang sedang juga dibicarakan banyak orang. Termasuk juga kalau Anda tertarik di sektor ini, Anda boleh menyampaikan gagasan Anda atau pertanyaan Anda. Silakan. Halo. Halo, selamat Selamat sore. Pak Joko. Pak Joko silakan. Monggo, Pak. Memang dalam rangka pemberdayaan ini sesuatu yang sangat menarik ya. Tadi ada tarik ulur antara kegiatan ini harus dipegang oleh birokrasi atau Pemda, yang kedua asosiasi. Tapi saya berpendapat bahwa pemberdayaan ini mestinya yang diberdayakan ini para pelaku-pelaku. Jadi jangan ditarik ke fungsi Pemda, karena Pemda ini semakin lama sumber dayanya semakin terbatas, baik itu sumber daya manusia maupun anggarannya. Sehingga bagaimana kita memberdayakan para petani dan asosiasi ini melalui wadah kita yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 1 tahun 87 tentang Kadin. Jadi bagaimana pemberdayaan sumber daya ekonomi ini yang menjadi, saya kira, otoritas asosiasi ini seperti apa. Kalau perlu ada kajian akademis, sehingga nanti bagaimana efektif dan efisiennya ya, bisnis ataupun tata kelola produk orang ini, sehingga ke depan itu akan lebih mampu bersaing. Mungkin ini tidak berlaku pada porang saja, tapi semua produk atau komoditas ini perlu pemberdayaan kepada asosiasi, sehingga nantinya pemerintah itu bertugas sebagai regulator saja. Saya kira itu pendapat kami. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Kita akan tanggapi setelah break ya Pak. Iya, dan untuk Anda juga yang ingin menyampaikan gagasan Anda seperti Pak Joko tadi setelah ini, tetap di RJ, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Data dari petani Madiun yang sekarang ini masih menjadi trendsetter untuk porang itu baru bisa melayani 20% dari permintaan dunia. Maka sekarang ini memang masih menjadi hits yang luar biasa karena 80% bisa kita keroyok bareng gitu ceritanya ya. Tapi juga kalau dikeroyoknya liar gitu, nantinya bukan seperti yang harapan dan impian indah ya. Petani yang awalnya merasa ini peluang hebat tapi ternyata nggak jadi hebat nanti kalau terlalu liar. Ya, bumerang nanti harganya malah justru jatuh. Betul, seperti komoditi yang lain ya. Kualitasnya mesti juga tidak terkontrol. Iya. Nah, mohon ditanggapi tadi aspirasinya Pak Joko dari Pak Dwi. Ya, jadi terima kasih Pak Joko atas masukannya. Bukan berarti kami akan menyingkirkan sebuah arti asosiasi, tidak. Tetapi ketika pemerintah akan mensupport aktivitas yang dikelola oleh asosiasi, pasti konsekuensinya adalah anggaran. Kami punya alur anggaran ini. Tidak mungkin saya akan mengeksekusi anggaran itu tanpa ada korelasinya. Ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa asosiasi tidak kerjasama dengan badan kerjasama tadi? Kami punya badan kerjasama ini
Badan Kerjasama dan Investasi, satu atap dengan perizinan ini, Ya. satu atap dengan perizinan. Ketika, contohnya, kita mau pameran di Jepang, pasti kita ditolak. Kalau tidak didahului oleh MOU dulu antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan pihak Jepang. Kira-kira itu. Nah, bagaimana sekarang tadi supaya kita memutus mata rantai terhadap penjualan porang ini tadi, saya kira ini butuh kerjasama, tidak usah ke Semarang, maaf ya, langsung Tiongkok mendominasi loh ini, langsung ke Cina, kan kami punya hubungan, ada hubungan dengan G2G ya Pak? Ya, G2G-nya antara kita dan negara lain. Seperti yang saya katakan tadi, kita mau pameran di Berlin misalnya, pameran pariwisata di setiap bulan apa itu ya. Karena kita sudah ada kerjasama di sana. Maksud saya itu bukan menggeser sebuah arti asosiasi. Kepada teknis di lapangan mungkin asosiasi, tetapi ketika kami mau mensupport, saya punya alur regulasi yang harus saya patuhi kaitannya dengan supporting penganggaran. Saya mau ngasih open gitu. Saya ini harus ngitung ini. Mengapa saya ngasih open itu punya narasi, kalau enggak saya nggak bisa mengeksekusi anggaran. Saya nggak bisa anggaran. Itu saya kira. Oke. Mau ditanggapi Pak Sugeng? Ya, Kadis. nyambung yang disampaikan Pak Dwi ya. Jadi Pak Joko pada dasarnya kan sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, ini pemilahan kewenangan ini kan ada. Pemilahan porsi dan proporsi ini ada, sehingga tentunya mana yang harus ditangani teman-teman asosiasi, mana itu embrio-embrio petani yang memang itu menjadi clear, menjadi tugas pokok fungsi kami untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau bicara sampai ke ekspor, perdagangan, ya tentunya nanti ada tangan pemerintah untuk memberikan legalitas. Tadi Pak Dwi sudah menyampaikan harus ada legalitas, SKA, harus ada pintu lain yang lebih mudah, MOU, ya G2G. Ini memang tadi saya juga sampaikan bahwa atas duta besar itu kan juga punya peran, ya sekarang itu disambil peran untuk mempromosikan produk nasional. Betul. Nah, yang terpenting adalah kemudian yang pertama memang branded ini harus kita pegang. Tadi Mbak Marta menyampaikan, Mbak Pece menyampaikan Jogja ini kecil. Nanti kalau udah rame Jogja hilang kan gitu kan, karena kecil. Pramila kalau kami selalu mengatur kepada siapapun binaan kami, counterpart kami, teman kami di dinas maupun non sewu di DPR, kemudian teman-teman di lapangan asosiasi petani dan sebagainya. Pastinya karena kecilnya Jogja, itu jangan menjual sesuatu yang sama. Kita harus menjual sesuatu yang unik. Kita menjual podo-podo porang, tapi porangnya Jogja itu porang yang punya unggul komparatif dan unggul kompetitif. Sebagai contoh, salak, Mbak Marta, Mbak Pece ya. Salak kita mau ditanam di Banjar, mau ditanam di Magelang, atau sebentar lagi mungkin dari Thailand, tapi tetap saja karena agro atau mikroklimat yang ada di Turi itu menyebabkan salak itu kalau ditanam di tempat lain tidak mempunyai taste yang sama. Itu yang namanya unggul kompetitif komparatif itu seperti itu. Sehingga kita memang harus mencari sesuatu yang unik dari produk kita di porang ini yang nanti justru punya kelebihan dari daerah lain. Biar daerah lain akan memproduksi sebesar-besarnya karena mereka memang punya lahan. Kita yang kecil itu kita cari yang unik. Kayak apa sih sebenarnya produk porang yang nanti bisa menjadi wow, ini hanya benar-benar branded Jogja. Ini yang perlu. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan ya. Utamanya adalah kemudian kita itu kalau sudah bicara pasar, sudah bicara ekspor, satu hal yang kita tuh masih sering punya kelemahan. Jadi kualitas produk ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai produk ini kemudian antara sampel dengan yang dikirim sudah berbeda. Bulan kemarin ya sudah oke, bulan sekarang ngirim lagi tertolak karena berbeda. Itu satu standar kualitas. Kemudian yang kedua, kadang-kadang pasar ini memang ya
apa ya, aneh ya, tapi seanehnya pasar ini memang harus kita turuti. Kontinuitas. Ya. Manakala diminta kita sekali 100 ton, 10 ton, welcome, oke. Tapi begitu per bulan 10 ton, malah bingung. Ini salah satu kelemahan kita ya, Ya, Pak ya. artinya saya sepakat dengan beliau Pak Dwi dari ya kita memang kalau mau clear ya nanti beliau mesti akan dawuh ke saya. Yang ada di pertanian kita membuat satu skema analisis ya sejak dari hulu hilir tadi, sehingga kalau nanti ini benar-benar menjadi sesuatu yang clear akan menjadi concern kita untuk memproduksi porang, artinya hulu hilir ini harus juga dikaji betul sampai dengan pasarnya ya, supply demandnya seperti apa. Tadi Pak Robi mengatakan kalau besok panen raya ya yang namanya hukum pemasaran kan gitu, manakala permintaannya banyak mesti harga tinggi, permintaannya kebalik ya, banyak harga rendah ya, kalau sedikit ini harga tinggi, atau produksinya banyak harga akan jatuh. Nah makanya itu kita sudah harus juga memikirkan manakala itu terjadi, tadi yang saya aturkan, ada sesuatu keunikan yang bisa dihasilkan dari teman-teman asosiasi supaya apapun situasinya porang Jogja tetap eksis kan, seperti itu. Wah. Kalau perlu ada lumbung porang ya Pak. Ya, naik besok kayak gitu. Lumbung porang. Nah ini kalau bicara lumbung porang Mas Dibyo, ini bisa Mas Robi, bisa Pak Sugeng. Ya. Mungkinkah juga DIY justru karena lahannya terbatas itu justru bisa menjadi penyedia bibitnya misalnya Pak? Karena bibit ini kan juga menjadi problem karena begitu lahannya semakin banyak ternyata penyediaan bibit tidak sejalan dengan penyediaannya gitu, ketersediaannya. Apakah justru itu memungkinkan jadi peluang? Ini Mbak Marta sangat luar biasa ini. Iya, ini dosen penguji ya Pak. Ini kok malah melebihi kepala dinas pertanian itu. Saya pengen matur di situ juga, ya. Kenapa? Karena ternyata value margin ya itu akan banyak tercipta manakala kita menjadi produsen benih bibit. Ya seperti padi kalau dijual konsumsi rojo lele itu berapa sih per kilo? Ya paling 18.000, 20.000, 25.000. Tapi kalau benih 1 kilo kan bisa 80.000 dan tidak memerlukan lahan yang luas itu ya. Itulah makanya tadi Pak Robi menyampaikan kalau memang bisa, kalau nanti jenuh di pasar itu untuk yang produk olahan, produk itu, kenapa kita nggak berpikir untuk tadi masuk ke kultur jaringan? Nah, kalau udah seperti itu nanti kembali lagi ke kami di on farm kami. Jadi kultur jaringan itu kan efisien, efektif, produknya bagus dan harganya tinggi. Artinya jaminan kualitasnya juga seperti Pak Kadis tadi sampaikan dari awal sudah bisa. Iya. Sangat mungkin itu. Gimana Mas kalau seandainya itu yang terjadi? Jadi memang betul. Jadi sebagai gambaran Mbak Marta, jadi teman-teman di Jogja ini khususnya di Bantul ini, jadi sebisa mungkin bibit yang dihasilkan dari biji yang buah yang di atas itu yang tidak, kata itu yang ya. kata itu tidak keluar dari Bantul. Jadi maksudnya dikip hanya untuk kebutuhan di sementara Bantul. Ini masih untuk kebutuhan Bantul. Nah, ke depan kalau memang kebutuhan Bantul sudah cukup, di daerah lain membutuhkan bibit, tentunya tidak menutup kemungkinan kita akan usaha untuk pembibitan itu kan seperti itu. Seperti contoh di kami di Kapanewon di Bantul ini ada semacam demplot di tahun ini akan dibuka sekitar 2000 meter ini. Bagaimana berbudidaya porang yang betul, yang menghasilkan bibit yang betul-betul nanti kualitasnya bagus. Itu sudah kita mulai di kelompok tani yang di Bantul Pak Dwi. Itu kita mulai tahun ini, kita siapkan, kita tata lahannya, nanti bisa menjadi referensi teman-teman bagaimana membuat tanaman porang, membuat bibit yang bagus seperti apa, kita nanti bisa ke sana. Lebih bagus mana sih bibit dari kata atau yang dari umbi yang di potongan umbi itu? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus ya. Jadi kalau asumsinya kalau dari bibit kata itu bisa nanti panennya dua musim baru optimal. Tetapi kalau yang dari biji umbi itu 1 musim sudah bisa panen. Oh lebih cepat, hanya lebih cepat panen. Ya. Nah ini kan juga kebutuhan kultur jaringan karena Jogja itu banyak banget perguruan tinggi yang bisa ini berarti ada potensi juga Pak berafiliasi dengan Pak Kadis.
pastinya kan untuk teknologi kultur jaringan ini untuk Jogja kan Sudah tidak bukan iya, hal yang tidak baru kan? asing, bukan Betul. sesuatu yang sulit. Makanya. Kembali lagi kepada nanti kita satu komitmen ya, kedua kita melihat perkembangan di lapangan ya. Kalau kemudian memang harus masuk lewat kultur jaringan ya Pak Robi ya, karena di situ kan bisa lebih kolosal dengan kultur jaringan dengan bahan yang sedikit itu bisa nggak ada masalah. Kami pun di dinas ya, baik kami maupun teman-teman dinas di kabupaten kota ini juga siap. Dan kalau bicara perguruan tinggi pastinya ya kami lebih dari 50 perguruan tinggi yang punya fakultas pertanian kan nanti untuk bisa Pasti siap untuk diajak iya, berkolaborasi. nanti tentunya kalau ya ibaratnya gula ya, kalau gulanya ya ini ada kan semutnya nanti gampang lah untuk tapi satu kata tadi nih kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Kayaknya Pak Dwi benar ini dirijennya nih tunggu yang menggerakkan tangannya kapan Ya, ya Pak Dwi ya? dirijennya. Gimana, Pak Dwi? Kalau menurut saya pertanian akan menjadi dirijennya Iya. apa namanya Porang dalam hal ini. Ya. Saya tertarik bahwa ternyata tadi mengantisipasi ini baru boomingnya Ya. Porang begitu. Ya. Bahkan kita jual basah saja selesai Ya. dan kita punya keuntungan, tetapi dalam perjalanan ini karena di Madiun masih 80% kurang apa namanya ekspornya kan, masih punya kekurangan. Tapi memang harus diantisipasi menurut saya bahwa bisnis itu tren. Bisnis itu tren. Nah, bagaimana menjaga posisi bisnis itu tetap mengikuti tren. Tadi sudah katakan bahwa ternyata ketika bicara Porang tidak hanya kita bisa jualan basah saja, tetapi bisa menuju ke pangan juga begitu. Nah, harapan kami besok 23 itu ngajak dinasnya, diajak ke sana biar lihat itu yang sebenarnya selain Porang dijual begitu saja tetapi bisa diolah pangan itu seperti apa. Nah, ini perlu dipersiapkan supaya apa tadi Mbak? Mempertahankan tren bisnis Porang dalam hal ini berbasis Porang ini untuk apa jadi apa begitu. Memang ini harus itu mengikuti tren tadi. Trennya apa sekarang? Oh, mie dari Porang. Iya. Ya kan? Dengan alasan lebih sehat, ya kan? Sehat, alasannya lebih sehat dan sebagainya ini penting ini. Dan kita harus ikuti itu. Saya katakan bahwa bisnis itu tren. Kita harus mempertahankan bisnis itu dengan trennya tadi itu. Nah, sekali lagi perlu sinergi antara OPD tadi, Mbak. Karena bicara tentang bagaimana olahan bukan di beliaunya, tapi bisa diindak. Olahan bisa diindak nanti. Ya. Nah, sampai kepada supporting alat produksinya. Yang penting itu menyiapkan itu, Pak. Menyiapkan itu. Nah, sekarang tinggal kita mempersiapkan skema anggarannya. Karena saya ini sebagai anggota dewan salah satunya adalah penganggaran. Hari ini bahwa karena ada COVID itu memang anggaran kita memang terseok-seok dari sisi APBD. Refocusing ya. Refocusing di sana sini, DAK juga agak drop dan di drop gitu. Nah, ini perlu dievaluasi. Tetapi jangan lupa tinggal nanti Mas Sugeng sebagai Dinas Pertanian ini mencarikan nomenklatur yang itu bisa diakses. Karena ada anggaran yang tidak bergeser. Ada anggaran yang tidak bergeser serupiah pun. Dan kita tahun ini mendapatkan 1,32 triliun dana keistimewaan. Bisa nggak untuk urusan pertanian dalam hal ini Porang? Sampai kepada hulu sampai hilir. Bisa. Oh, ini nggak bisa. Bisa. Mengapa sih bisa? Tergantung dari kebijakan kita. Bahwa yang namanya undang-undang keistimewaan yang diberikan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu luar biasa. Karena begitu undang-undang perda, nggak ada permen, nggak ada apa-apanya, nggak ada ini, nggak ada, habis undang-undang perda, sehingga dana keistimewaan mau diapakan itu di kita. Artinya bahwa kita sebetulnya tidak masalah terkait dengan Pagu untuk mensupport orang ini. Bahwa pertanian ini salah satu tujuan juga DAES ini. Begitu. Hanya mungkin istilahnya beda, bicara tentang lumbung begitu. Bagaimana kita membuat lumbung? Nah, lumbung Mataram. Nah, kita itu mau ternak lele, minta dana keistimewaan, bunyinya nggak lele,
Mina. Nah, gitu loh. Tinggal kita memainkan nomenklatur aja lah. Yang itu bisa berbau keistimewaan begitu aja. Nah, ini Mas Sugeng ini harus pinter-pinter buat ini. Saya kira Dia Badudu. Kan kalau menurut ilmunya ya, menurut teorinya ya, Pak Kuncoro Ningrat dan lain-lain, pertanian kan termasuk cabang kebudayaan juga sebenarnya, Betul. Pak ya. Iya. Dari manusia ya. Iya, 11 Iya. unsur kebudayaan termasuk Betul. pertanian. Iya, Dan lain-lain. betul. Artinya kan narasinya aja yang dibangun ya. yang dibuat untuk menguatkan tadi untuk penganggaran. Ya kami kan ada misalnya ada wiwitan, ada itu kan ada pertanian sorjan, ada sesuatu yang istimewa ya betul Mina padi. padi, mina padi. Makanya memang ya sebenarnya slot menikah wonten, cuma nanti ya memang apa ya perubahan-perubahan atau usulan dari satu nomenklatur baru itu memang ya tadi kita harus berkomunikasi secara intens supaya pemahaman terkait dengan pengembangan hubungannya dengan bahwa ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memang wow, memang di luar dari kebiasaan, ya tidak menutup kemungkinan hal itu bisa dilakukan seperti itu. Ya mungkin ini masih baru ya, masih Nggih, baru ya. digulirkan gitu ya. Saya Pak tadi Gadis ya. usul bahwa kajian penting. Bagaimana menjawab hulu sampai hilir. Yang di situ dipayungi oleh sebuah regulasi, pasti di situ ada kajian. Kajiannya kalau perlu selengkap mungkin Selengkap sehingga mungkin. sudah dari hulu sampai hilir gitu ya Pak ya. Betul. Sehingga ketika mau menjawab ini sudah ada pintu masuk di Ya. sana. Nah, kajian ini akan menjadi acuan semuanya untuk melakukan konsep hulu sampai hilir tadi. Walaupun saya katakan tadi kita tidak bisa hanya bertumpu kepada dinas pertanian saja karena keterbatasan kewenangan. Tapi di situ sudah lengkap, ini urusan siapa, ini urusan siapa, ini urusan siapa. Harus komplit. Termasuk zona-zonanya mungkin ya, dari hulu sama hilir ini tidak harus satu kabupaten ya Pak ya. Oh, Artinya ya. dari zona 1 itu untuk nanam, zona 2 Pak, jadi malah bisa merata seluruh provinsi nanti mungkin ya. Kalau seperti itu yang sekarang secara alamiah terjadi ini kan kalau kita bicara kota ya Bapak ya, jadi kota ini memang kita fokuskan itu tidak untuk produksi, tapi kota itu untuk olahan dan untuk Pemasaran. sewindos pemasaran. sewindos, Iya. Karena sumber dayanya berbeda kalau Ya di kota kota kan ya. tinggal 50 hektar itu sawahnya. Tapi sebenarnya saya menunggu ini Mas. Tadi kan ada kajian gitu. Biasanya dalam kajian itu ada benchmarking. Nah, menunggu Komisi B mengajak benchmarking misi petani di Jepang gitu ya. Saya juga perlu banget. belum pernah nyoba Pak. Kalau kesiram Jangan yang di sini, yang di Jepang. Kalau kesiram Banyuaki pernah saya. Kalau Sirataki belum. Jadi, Pak Sugeng, saya Siap. mengingatkan bahwa Ya. ketika bicara tentang bibit, Nggih. Dinas Pertanian punya kewenangan Ya, iya, untuk pasti. sertifikasi Maksudnya bibit. disupport penuh Bisa, malahan bisa, untuk bisa. bibit ya Pak. Makanya harus ada diskusi nanti dengan Betul, Mas iya. asosiasi Iya. kalau kita bicara itu semua. Perkara pelakunya ini tidak aja ansih di kami, Ya. tapi istilahnya leading sektor ya Pak Dwi ya. Atau imamnya lah kira-kira begitu. Ini potensi hulunya kan tidak hanya sekedar dari pertanian, tapi bahkan bisa dari Betul. bibitnya gitu ya. Iya. Oke, nanti di segmen berikutnya Mas Robi saya pengen tahu tantangan yang sekarang ini dihadapi apa toh yang kemudian tadi akan dijawab oleh bapak-bapak ini ya. Tantangannya pasti banyak sih, tapi nanti kita akan coba bedah kemudian apakah juga ada tanggapan yang positif dari bapak-bapak ya di eksekutif dan juga legislatif. Tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya ternyata di balik layar pun kita bicara soal porang ini nggak berhenti banyak Iya. banget yang menarik ya Mas Ibe ya. Iya bahkan Mas Ibe aja punya lahan marginal yang belum ditanami Mas. Iya, sebenarnya banyak yang sudah saya tanami tapi nggak bisa saya panen Mbak. Tanah sengketa soalnya. Jangan nanti rugi Mas. Oke, tapi ada yang poin menarik tadi yang sempat kita bicarakan juga bahwa ternyata ini juga secara langsung, bukan tidak langsung lagi, tapi porang ini juga secara langsung menarik petani milenial gitu ya. Artinya apa yang selama ini menjadi problem kita untuk menawarkan dunia pertanian kepada anak muda itu ternyata terjawab dengan komoditi yang menarik. Tapi Pak Dwi punya kesimpulan yang menarik. Ya, Kenapa bisa kesimpulannya gitu, Pak? kenapa? Tadi Mas
dari asosiasi bahwa petani porang itu ternyata 80% orang milenial. Kenapa? Iya. Kesimpulannya adalah semua enggan bertani itu karena tidak punya kepastian pasar. Ketika sudah ada kepastian pasar, siapapun, anak muda sekalipun pasti tertarik. Nah, kesimpulan saya adalah kenapa orang bertani tidak bertani karena tidak ada kepastian pasar. Ketika ada kepastian pasar, pasti orang anak muda itu mau bertani. Karena dengan Ada pasar, Iya. karena ada pasar yang jelas. Sarjana pertanian nggak ngelamar jadi Sehingga teller bank ya, Pak, ya? hitung-hitungannya dia punya lahan, mending saya dirikan Ya. kos-kosan Ya. daripada saya untuk bertani. Capek-capek, kos-kosan sambil mandang yang kos kan bisa tinggal terima uang. Artinya perspektif bisnis itu kalau diterapkan kepada dunia pertanian, maka itulah yang akan kemudian menarik para petani baru, gitu ya. Baik. Jadi apapun bisnisnya, ketika pasar itu pasti produksi mau. Oke. Siapapun pasti mau produksi. Nanti saya akan bahas lagi tentang pasar, tapi tantangannya sendiri para petani porang di DIY ini apa saja sih, Mas Robi? Ya, jadi yang pertama tantangan kita bertani porang itu adalah bibitnya itu masih mahal, Mbak. Berarti Jadi ini peluang ya, Pak Kadis? Ya, jadi harga bibit ini per kilo ini di kisaran 230 sampai 350. Oke. Per kilo. Per kilo. Dan Berapa Per kalau kilo itu bisa Isinya sekitar sekitar 200 sampai 300 biji. oh, iya. Ya, Oke, jadi oke. katakanlah satu biji yang tadi saya bawa itu sekitar 1000 sampai 1500. Oh, yang dibawa Mas Robi yang katak? Ada yang kata itu ya. Ini dengan mahalnya bibit ini sebenarnya kita kalau nanti bisa membuat bibit sendiri, artinya dari hasil tahun ini kemudian nanti tahun belakang dibuat bibit sendiri, ini kan tidak harus beli sebenarnya. Nah, untuk itu mungkin ada sentuhan dari dinas, mungkin dari yang lain, barangkali di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tidak hanya bantuan bibit mungkin. Jadi mungkin secara sederhana mungkin ada semacam untuk kita menunjang budidaya agar produksinya bagus, misalnya alat ukur pH tanah misalnya. Kan kalau pH tanahnya itu bagus, otomatis nanti kita tanam porang itu hasilnya akan maksimal, Pak. Kedua mungkin yang tadi kalau nanti sudah ada open Pak Dwi, mungkin alat testing kadar air itu yang kalau ukurannya di pabrik itu biasanya 10 sampai 11 itu kadar airnya yang bisa masuk untuk ekspor. Kalau yang dijemur pakai matahari itu biasanya kadar airnya 14-15, ini harganya masih di bawah lah. Ini mungkin yang selanjutnya mungkin barangkali untuk pengolahan lahan Pak Kadis, mungkin ada traktor-traktor kecil itu, hand traktor itu untuk bisa dipakai teman-teman petani itu untuk mengolah lahan sebelum ditanami. Ini sangat bermanfaat betul. Dan sebenarnya banyak lagi nanti ke depan yang harus kita butuhkan. Sebenarnya ada alat perajang itu, kemudian nanti ada mungkin dari pupuknya itu nanti untuk mengolah kotoran hewannya itu untuk pupuk organik itu ada juga nanti biar tidak langsung dari kita fermentasi dulu dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak sekali yang kita menjadi kendala itu lah. Mudah-mudahan ke depan dengan intent ini nanti mohon kita dikawal Pak Kadis, Pak Dewan, agar ini tidak hanya berhenti di sini, nanti kita mohon bantuannya betul agar petani porang ini dikawal di DIY ini. Dan saya setuju dengan Pak Kadis tadi, bagaimana kita bisa menjual keunikan porang yang Jogja istimewa ini, yang lain dari yang lain katakanlah, misalnya yang lain tidak bisa membuat mie apa di Jogja bisa kan seperti itu. Misalnya seperti itulah, ini tantangan ke depan ini agar petani porang ini pendapatannya semakin bertambah. Iya. Karena saat ini panen porang itu kalau di awal-awal kemarau seperti ini harganya masih di kisaran 8.000 sampai 8.500 basah. Nanti kalau sudah mendekati Agustus September itu semakin meningkat harganya karena kadar airnya rendah, sehingga kalau dibikin chip susutnya tidak terlalu banyak. Dan prosesnya tidak terlalu lama. Tidak gitu terlalu ya. lama ya itu. Secara ekonomis lebih ekonomis. Ya. Gitu ya. Kalau tantangannya banyak, hambatannya banyak, Pak. Tapi kalau kita tadi kuncinya komunikasi, kita semua bisa nanti kita selesaikan bersama-sama. Kemungkinan kalau tadi supporting dari pemerintah itu apa yang diharapkan oleh teman-teman di asosiasi? Jadi yang pertama ya kita kalau bisa
anggarkan untuk Asintan Bapak Kadis. Monggo lah nanti. Mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir sehingga tadi dana-dana yang direfocusing tadi bisa selesai. Yang kedua, mungkinkah nanti ke depan semacam kalau nanti harga porang ini sudah banyak barang ada turun, mungkin dari pemerintah daerah membeli untuk menalangi porang ini sebelum nanti dilempar. Karena kalau dibuat chip di open ini kan tahan lama ini. Jadi bisa disimpan 6 bulan bahkan 1 tahun bisa disimpan, nanti ketika harga sudah meningkat di pasar internasional baru dilepas kan, ini kan jadi peluang ini, lumbung porang gitu ya. Iya, ini peluang. Tapi kalau basah kan kalau nggak langsung dijual nanti susutnya banyak sekali. Tapi kan sudah dibuat chip, bisa disimpan sampai 6 bulan bahkan 1 tahun. Jadi ketika nanti menjualnya tergantung petaninya, tergantung pemiliknya. Wah, nek engko regane belum tinggi ya belum kita lepas. Jadi banyak ada kekuatan juga di situ petani, sepanjang petani ini punya modal, Mbak. Atau mungkin uluran tangan dari pemerintah dalam hal ini untuk menalangi hasil daripada orang. Sebenarnya kalau mau digali lagi, ketika ada banyak petani porang, itu ada sebuah ekosistem ya, kalau saya bilang, yang akan bisa terbentuk gitu. Misalnya tadi penyuplai pupuk, kemudian nanti juga seandainya setelah hasil panen itu ada teman-teman yang khusus untuk membuat chipsnya misalnya gitu. Jadi akan terbentuk industri yang lain yang ada di sekitarnya gitu ya sebenarnya ya. Betul, Oke, menarik. Jadi kita di Bantul di Gunung Kidul ini sudah terbentuk koperasi petani porang, di mana kalau dengan koperasi ini adalah lembaga ekonomi resmi yang sudah berbadan hukum, sehingga ketika kita mau memproduksi sesuatu, kita mau dari porang, ketika kita mau bekerja sama dan sebagainya, kita sudah kuatkan seperti itu. Kalau dari asosiasi ini kan lembaga advokasi saja, kita mengedukasi petani, bagaimana agar petani ini mau menanam porang dengan jaminan pasar yang sampaikan Pak Dwi sudah jelas, sehingga kaum milenial tadi bisa masuk kan seperti itu. Nah, soal gini, Mas Robi, saya jadi ingat Pak Dwi tadi menyampaikan beberapa kali soal kajian. Nah, seringkali kita itu lemah di kajian. Sebelum kita sudah lakukan dulu karena sudah hits duluan nih, tapi kajiannya kita lemah. Nah, kajian pasar itu apakah juga dilakukan sehingga pasarnya itu real gitu, nggak cuma sekedar dengar-dengar 80% nih, tapi apakah memang real 80% itu, selain, dan apakah juga real ada di Cina, ada di Jepang, ada di apakah juga ada kajian itu betul? Mestinya itu pemerintah pusat ya, Mbak Marta. Karena mungkin nanti bisa dibuat semacam hitung-hitungan neraca porang di masing-masing provinsi, mungkin di DIY berapa, di provinsi lain berapa, sehingga bisa menghitung betul kebutuhan internasional maupun domestik itu berapa, sehingga bisa ditata kebutuhannya disesuaikan dengan itu. Kalau nanti sementara ini belum punya ya? Belum ada. Kajian secara ilmiah ya, mengajak bicara stakeholder semua belum ada. Mungkin lebih spesifik yang dimau itu porang yang seperti apa itu juga belum ada ya, Mas. Spesifikasi kan kadang spek ada produknya gitu maksudnya. Belum ada, Pak. Belum ada juga ya. Jadi selama ini kita ekspor diterima gitu aja ya. Ya, sementara itu. Dan itu bisa berbeda-beda tiap negara ya. Berbeda-beda harganya. Bahkan yang kering matahari sama kering porang sekering open kan juga harganya beda. Mal yang mana? Mal yang open, Pak. Yang open ya, karena lebih kering gitu ya. Betul, bisa klik gitu. Dan artinya setiap negara bisa punya spek sendiri untuk bisa punya spek sendiri. Oh, oke. Nah, kemarin Cina itu sempat menutup ekspor itu karena tidak ada istilahnya apa itu Pak Dwi yang tidak sama masalah nomor apa itu dengan eksportir itu ya, tapi katanya tanggal 24 sudah dibuka lagi karena nomor induk apa yang diekspor itu kami tidak paham betul itu. Oh iya. Makanya pentingnya badan kerjasama tadi itu. Ya selama ini asosiasi kan jalan sendiri. Gitu. Jadi antar negara itu paling pas ya badan kerjasama yang bicara. Gitu. Itu. Lalu kalau bicara langsung ya Mbak ya. Kalau bicara tentang kebutuhan dari asosiasi porang, sebetulnya dari Dinas Pertanian sudah melakukan. Misalnya kami minta air traktor. Kita biasa menganggarkan air traktor. Biasa kita, misalnya nanti kita butuh sumur bor. Ya, bisa. Kita biasa menganggarkan itu. Sebetulnya sudah banyak nih. sudah artinya begini, kebutuhan dari asosiasi porang sebetulnya sudah terbiasa kami lakukan. Tinggal
Ini bagaimana sekarang asosiasi Mengarahkan ke porang sana. mengarahkan ke sana gitu saja. Karena ini bicara tentang hibah harus Ya, ada alurnya betul. memang. Apalagi porang ini sudah ada aktivitasnya. Nah, ketika bicara tentang tadi Pak, lahan, Ya. lahan, kajian lagi nih. Kita tidak hanya bisa mengandalkan lahannya punyanya pertanian, punyanya Kehutanan. hak milik maksudnya, Ya. hak milik. Tetapi bagaimana kita juga membuat kajian aset yang milik pemerintah yang itu bisa digunakan untuk penanaman porang itu juga bisa. Aset apapun gitu. Aset apapun tentunya. Nah, sebetulnya sudah komplit kok apa yang dikeluhkan oleh asosiasi tadi. Misalnya tentang pembiayaan. Pembiayaan tadi sudah buat koperasi yang luar biasa. Ya. Dan kami punya peluang untuk memberikan Siap. dana bergulir. Kepada Dana koperasi bergulir ya. kepada koperasi 3%. Siap. Ya. 3% setahun. Itu sampai 500 juta per koperasi. Sudah menjawab satu persoalan. Satu. Iya, gitu. Itu pun sebetulnya BPD punya juga kredit petani. Ya. Nah, apalagi tinggal kita nanti nyekrupin saja, nyekrupin antara kepentingannya porang dengan kebijakan pemerintah. Oke, Saya kira sinergitasnya ya. ya. Baik. Ini di menit terakhir Pak Kadis mungkin Ya. bisa memberikan apa sih komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan Ya. orang yang DIY ternyata punya potensi ini? Ya. Pastinya begini Mbak Martani. Jadi mungkin saya nggak malu ya untuk mengatakan bahwa clear pembicaraan detail itu kan justru di forum ini gitu kan, sebelumnya kan masih injen-injenan lah kira-kira begitu. Nah, pastinya kalau segala sesuatu itu sudah clear, memang sudah terkondisi dengan baik, nanti kan diikuti dengan kebijakan. Apalagi tadi saya sudah matur di pusat, di depan, bahwa pusat ini sudah juga mengguidance. Jujur pada saat kami diskusi informal dengan Pak Dwi, ternyata kami masih menemukan jawaban bahwa itu belum menjadi satu program pemerintah pusat. Tapi sekarang faktanya kan ini sudah Pak Dirjen sudah ngendiko di sini. Artinya kami ibaratnya mau keluar ruangan itu ya, jalannya itu pintunya sudah ada. Nah, dan sore ini secara langsung maupun tidak langsung ini ada kemudian satu komunikasi. Tentunya kan tidak berhenti di sini. Nanti di kesempatan yang lain mungkin saya akan kencan dengan Pak Robi untuk bagaimana sih kita akan melihat ke sana, bagaimana kita bicara dengan detail. Lajeng yang kagungan hak budgeter beliau, terus bunti nanti kalau kami ada program seperti itulah. Kalau ngaten menika kan Lebih gayung cepat, kan sudah bersambut Iya, menika, iya. tinggal ibaratnya nanti eksekutornya itu ya tergantung dari istilahnya komitmen masing-masing. Kalau pemerintah kan tidak ada bahasa lain selain daripada pemerintah itu di belakang masyarakat. Karena pemerintah tercipta itu kan untuk mempush kepentingan masyarakat. Kami ini kan sekarang bukan Pangreh Projo, tapi kami ini kan Pamong Projo. Artinya tidak ada kata lain selain kami juga memfasilitasi kepentingan masyarakat. Baik. Seperti itu Mbak Marta. Pak Dwi, gimana Pak Dwi komitmennya Komisi B sudah jelas sih sudah disampaikan, tetapi mungkin Ya. semakin mengerucut dari pembicaraan kita ini next step-nya apa sih? Ya tadi saya katakan bahwa seluruh kebutuhan hulu sampai hilir tentang porang sebetulnya sudah kami lakukan. Tinggal bagaimana teman-teman penggiat porang ini mengakses saja. Tinggal melaksanakan kok ini. Ya, siap. Sampai dari tadi Traktor. teknologi pertaniannya. Iya. Jalan Tadi usaha tani, jalan traktor, usaha tani sumur, dengan bisa subsidi Ya. pupuknya itu sudah ada. Bibit. Secara regulasi kita sudah komplit. Hanya alhamdulillah belum mengakses itu aja. Ini sudah kita untuk menjawab Pak Dwi dan Pak Kadis. Ini kita sudah bentuk kelompok tani di 4 kecamatan. Oke. Jadi Ya. ini kelompok tani yang sudah terregister ini kan yang bisa mengakses itu Pak Betul, Dwi. betul. Kalau tidak ada itu kan kita hanya omong-omongan kan gitu. Iya, Kalau betul. dengan itu mudah-mudahan nanti ke depan seperti yang Pak Dwi sampaikan nanti kaitannya yang sudah penjenengan untuk open itu Ya. kita sudah tangkap itu dan nanti mungkin yang lain kelompok-kelompok tani ini untuk bisa masuk mengakses ke yang tadi disampaikan. Jadi alurnya paling enak itu kan bicara pertanian. Pasti kita punya kelembagaan yang namanya Gapoktan. Ya. Ya. Gapoktan itu di tingkat kelurahan sekarang. Ya. Kelurahan. Terus membentuk Poktan. Ya. Poktan porang, Ya. Poktan dan sebagainya.
ini menjadi apa namanya pintu masuk persyaratan administrasi untuk Legalitas. mengakses Legalitas. hibah. Ya. Selesai sebetulnya. Ya. Ini selesai, tinggal bagaimana potan-potan tadi mengajukan apa secara administrasi. Oke. Selesai. Secara kelembagaan sudah selesai kok sebetulnya. Tugas Mas Robi adalah menggandeng Ya. teman-teman para petani untuk Ya. bisa kemudian mendapatkan supporting dari eksekutif maupun legislatif ini ceritanya ya. Habis ini kita melamar jadi petani ya. Saya Kita jualan pok tanah Mas. jualan bibit aja saya. Apa? Ya nanti dari bibit, bebet, bobot itu saya jamin. Loh khasnya Jogja di situ loh. Ya Jadi kan? apa namanya bikin papan nama ya, jual bibit tapi bawahnya bobot dan bebet. Terjamin. Kualitasnya. Iya, artinya bebetnya juga jelas. Oke. Ini kan ya. Bibitnya jelas, kualitasnya, bebetnya itu olahnya jelas, nanti bobotnya ini juga jelas. Iya, nanti dilihat lagi lah bobot apa. Matur nuwun Pak Dwi, Pak Kadis, Pak Sugeng, dan juga Mas Robi. Nanti kita mulai ngobrol, kayaknya obrolan ini bisa berlanjut lagi gitu ya. Dan kita berdua yang memfasilitasi maksudnya obrolannya. Lupanya denger-denger. Kayaknya obrolan berikutnya suguhannya sudah ada porangnya nih. Jadi kalau sekarang bawa bibit, besok ada di meja Sudah gitu ada ya. olahan. Olahan. Iya. Crispy-nya Iya, kita tunggu ya seperti itu Pak Dwi, selalu komitmennya luar biasa. Kita terima kasih juga waktunya selalu. Dan Pak Kadis, Pak Sugeng, selamat bekerja Pak untuk mensupport teman-teman petani porang. Mas Robi dan teman-teman bagi-bagi kalau sudah hasilnya kelihatan gitu loh ya. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa. Hari ini semoga porang yang jadi pembicaraan kita semakin juga clear menyemangati kita di DIY bahwa ini bisa kita optimalkan. Betul. Menjadi satu peluang yang bisa kita lakukan juga. Kalaupun kita nggak punya lahannya, masih ada peluang yang lain di hulunya dan sampai ke hilirnya. Tinggal sekarang kita bagaimana lebih kreatif. Jogja kan terkenal kreatifnya, gitu ya Mas ya. Tidak punya lahan taninya, kita jual ide-ide kita. Betul. Kok megangnya begini Mas? Nah, masa megang sini, mau tanya di sini kok. Oke, terima kasih banyak. Saya Marta Sasongko. Saya Devia Primus. Salam dari Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Selalu sehat dan salam Indonesia. Indonesia.